Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fedi Fernando dan pada sesi kali ini yaitu sesi keempat kita akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi menengah satu tentang Statement of Financial Position SOFP atau kita kenalnya biasanya dengan istilah balance sheet. Oke teman-teman, SOFP itu merupakan sebuah laporan ya di mana laporan keuangan ini menunjukkan posisi aset, liability, dan equity pada suatu tanggal tertentu. Seperti yang teman-teman tahu bahwa persamaan dasar akuntansi kan merupakan aset sama dengan liability ditambah dengan equity, teman-teman. Nah, nanti si aset, liability, dan equity itu bakal disajikan ke dalam suatu format khusus yang kita sebut sebagai Statement of Financial Position atau SOFP. Teman-teman, SOFP itu digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, yaitu terkait dengan likuiditas ya. Jadi SOFP itu bisa kita gunakan untuk mengecek kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Itu yang kita sebut dengan liquidity. Kemudian solvency itu merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi semua hutangnya ya, baik yang jangka panjang maupun yang jangka pendek. Jadi solvency itu skupnya lebih luas teman-teman, bisa buat jangka panjang dan jangka pendek. Sedangkan kalau likuiditas itu terbatas pada kemampuan jangka pendeknya saja. Kemudian yang terakhir, SOFP juga bisa kita gunakan untuk melihat financial flexibility perusahaan, di mana kita bisa tahu nih eh, sumber pendanaan ya, sumber pendanaan atau financial si perusahaan ini disupport dari aktivitas mana, apakah dari lebih banyak disupport dari modal atau lebih banyak disupport dari utang. Itu. Lalu SOFP itu kan dia disusun pada saat suatu tanggal tertentu, teman-teman. Jadi SOFP itu juga memiliki keterbatasan karena si SOFP itu biasanya ya bagian aset dan liability-nya itu disajikan berdasarkan historical cost. Jadi angka-angka aset dan liability itu ya banyaknya bakal disajikan pada saat di mana si aset atau si liability ini diperoleh pada tanggal tertentu gitu. Dan si SOFP ini juga di dalamnya itu kalau kita nanti breakdown ya di problem nanti kita tuh bakal banyak tuh lihat ada beberapa item yang di dalam SOFP itu terdapat judgment dan estimates. Contoh yang paling gampang tuh misalkan kayak AR deh, account receivable. Nanti kalau di account receivable kan kita kenal yang namanya AFDA atau allowance for doubtful account. Nah, AFDA inilah yang merupakan salah satu bentuk dari judgment dan estimates yang digunakan dalam rangka menyusun laporan keuangan, yaitu SOFP. Terus kalau mau contoh yang lain, misalkan kayak estimasi PPE misalkan. Nah, PPE kan pakai estimasi ya, misalkan kayak estimasi masa manfaat, misalkan berapa lama, nilai seberapa, dan which is itu lagi-lagi menggunakan estimasi di dalam apa ya, di dalam pengambilan datanya teman-teman seperti itu. Oke, berikutnya ini merupakan big picture ya, big picture dari statement of financial position teman-teman. Jadi nanti kita bakal coba susun berdasarkan format yang di big picture ini, di mana kita dari aset dulu ya, dari aset dulu, dari aset, terus aset itu isinya ada dua, ada non current sama current, terus setelah kan aset kita totalin semuanya dapat total aset, kita bakal bikin bagian equity dan liability-nya. Jadi kita susun berdasarkan equity, kemudian non-current liability, baru current liability. Nah ini formatnya saya breakdown teman-teman di slide-slide selanjutnya. Gimana kita bahas dulu terkait dengan si aset ya. Ini grafik yang saya kasih di sini ya. Itu merupakan penjelasan singkat aja. Sebenarnya nanti bakal banyak ya breakdownan lagi pas kita ketemu di problem. Tapi saya coba jelasin secara singkat tuh apa itu aset gitu teman-teman ya. Nah, aset teman-teman, berdasarkan teorinya ya, bahasa bukunya, aset merupakan sumber daya ekonomi ya atau financial resource yang dimiliki perusahaan oleh pada saat ini yang dimana ini timbul akibat adanya peristiwa di masa lalu teman-teman ya. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang terjadi karena adanya peristiwa di masa lampau. Misal kayak teman-teman beli fixed asset. Nah, itu kan teman-teman pakai tuh fixed assetnya buat operasi dan itu muncul karena teman-teman beli dari masa lalu. Gitu.
Dan aset ini juga digunakan oleh perusahaan dalam operasional dalam rangka untuk menghasilkan revenue atau menghasilkan pendapatan, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, aset nanti pada saat kita susun statement of financial position itu kita bakal bagi menjadi dua pos, teman-teman, ya. Kita bakal bagi menjadi dua pos besar atau dua kelompok lah istilahnya, yaitu non current asset sama current asset. Nah, non current asset tuh istilahnya adalah aset-aset yang memang apa ya, cair atau mungkin memiliki masa manfaat lebih dari satu siklus masa operasi, ya. Biasanya lebih dari setahun, teman-teman. Jadi sebenarnya ngebedainnya agak gampang ya, teman-teman, ya. Tinggal lihat apakah dia eh, eh, jatuh tempo dalam setahun ataukah masih bisa dipakai dalam setahun atau enggak. Kalau dia masih bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan atau lebih dari setahun, maka kita bakal masukin sebagai non-current asset. Sedangkan untuk aset-aset yang memang apa ya bisa digunakan atau memiliki masa manfaat kurang dari setahun, nanti bakal kita klasifikasikan sebagai current asset, teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang teman-teman, si non-current asset ini kita bahas dari non-current dulu ya. Non-current ini kita bagi menjadi 4 pos, teman-teman, ya. Kita bagi jadi 4 golongan lagi, yaitu ada yang namanya long term investment, plant property equipment atau PPE, terus intangible asset atau IA, sama yang terakhir other asset atau OA, ya. Nah, teman-teman, long term investment ini itu sebenarnya banyak ya, teman-teman, ya, jenisnya, ya. Misalkan contoh kayak kita punya fixed asset nih, ya. Kita punya fixed asset. Tapi bukan fixed asset ya kita sebutnya. Kita punya aset, misalkan kayak contoh gedung deh, ya. Kita punya gedung. Tapi gedungnya tuh ada porsi yang bakal kita gunakan untuk operasional, sama ada gedung yang porsinya tuh kita gunakan untuk misalkan kos-kosan gitu, ya. Jadi gedungnya tuh ada yang kita pakai buat kos-kosan atau penginapan, sedangkan ada sebagian juga yang kita pakai buat operasional kita, ya. Nah, nanti si gedung yang kita gunakan untuk mengenerate si pendapatan sewa, ya, yang dimana pendapatan sewa ini bukan pendapatan normal perusahaan, maka ini bakal kita masukin sebagai long term investment. Nanti kita bakal bilang sebagai investment property. Atau contoh lain dari long term investment ini misalkan kayak teman-teman beli tanah, ya. Teman-teman beli tanah. Tapi tanahnya itu lagi-lagi kita gunakan untuk masa mendatang. Jadi ibaratnya kita beli tanah dulu, ya. Kita beli tanah misalkan buat bangun pabrik nih, ya. Kita beli tanah buat bangun pabrik. Tapi kan tanahnya belum kita pakai tuh untuk operasional kita, baru ada perencanaan. Nanti bakal kita pakai buat bikin pabrik. Nah, nanti ini bakal kita masukin ke long term investment. Atau contoh lain dari long term investment ini misalkan kayak teman-teman punya investment. Nah, kayak materi kemarin nih, ya. Materi kemarin yang income statement. Kita kan punya misalkan investment. Nah, kalau misalkan investmentnya itu non trading, ya, investmentnya itu non trading, which is kalau non trading itu kita sama-sama susah, kita sama-sama senang dengan si investornya, maka kalau non trading nanti kita masukinnya ke dalam long term investment, teman-teman, seperti itu, ya. Kalau trading gimana kok? Nah, kalau trading kan berarti kita bakal jual dalam waktu dekat. Nanti kita bakal masukin ke bagian current asset. Nanti bakal ada yang namanya trading securities. Cuman ini nggak saya detailin di sini karena lagi-lagi ini penjelasan yang singkat, teman-teman. Itu contoh-contoh dari long term investment. Jadi bisa buat fixed asset di masa mendatang, atau fixed assetnya buat mengenerate income yang bukan pendapatan normal perusahaan, dan masih banyak lagi, ya. Nah, lalu berikutnya kita kenal istilah PPE atau PPE, ya, Plant Property Equipment. Ini nih ya teman-teman udah biasa lah ya ketemu, ya, misalkan kayak bangunan, tanah, mesin, vehicle yang dimana dia punya masa manfaat lebih dari setahun, dan si aset-aset ini kita gunakan untuk mengenerate income, di mana income-nya itu yang merupakan main operasional kita. Jadi misalkan tadi kayak contoh saya bangunan tuh. Nah, bangunannya ada yang kita gunakan untuk operasional. Ya, bangunannya digunakan untuk operasional. Ya udah, kalau bangunan digunakan untuk operasional, maka kita bakal masukin ke PPE. Sedangkan kalau bangunannya kita gunakan untuk
sewa atau mungkin kos-kosan segala macam yang itu bukan merupakan operasional perusahaan, maka kita masukinnya ke long term investment. Ya, PPE gampang lah ya, kita udah sering ketemu, ada metode penyusutan segala macam nanti di dalamnya. Kemudian ada intangible asset. Nah, intangible asset juga sebenarnya kemarin udah sempat kita temuin ya, di mana intangible asset itu merupakan aset tidak berwujud, ya, tapi kita pakai, kita rasakan manfaatnya pada saat kita melakukan operasional perusahaan. Misal, contohnya kayak customer list, atau misalnya ada kayak franchise. Ya, franchise tuh misalkan kayak kita beli franchise Misway misalkan. Nah, itu kita pakai brand Misway, cara kerja Misway. Nah, itu kan barangnya nggak ada, karena kan itu kan sebenarnya cuma brand. Ya, cuma brand. Kita pakai, terus kita gunakan buat mengenerate income, dan kita rasakan manfaatnya. Karena kita pakai label si Misway itu. Nah, ini masuk ke intangible asset. Ya, nanti intangible asset seperti teori di akuntansi dasar, di mana kita kenal istilah yang namanya amortization ya. Kita kenal istilahnya amortization, di mana amortisasi kita bakal langsung hapus si intangible asset tersebut. Itu. Nah, yang terakhir nih, dari non-current asset, yaitu other asset. Other asset tuh sebenarnya banci ya teman-teman ya. Other asset tuh banci. Kenapa? Karena kalau misalkan kita punya sesuatu ya, kita punya suatu aset nih, tapi kayak dia nggak masuk ke kriteria long term investment, dia nggak masuk ke PPE, dia nggak masuk ke intangible, dan dia juga bukan current asset yang which is itu jangka waktunya kurang dari setahun, maka sisanya itu bakal kita buang ke other asset. Ya, jadi pokoknya kalau si aset ini udah nggak memenuhi semua kriteria-kriteria yang ada di sini ya teman-teman, yang nggak memenuhi kriteria non-current, yang untuk investment PPE dan jebak aset, maka nanti semuanya kita bakal taruh di bagian other asset. Ya, contoh misalkan kayak teman-teman punya cash nih, teman-teman punya cash. Cash kan should be-nya masuk ke current asset ya teman-teman ya, karena kan di sini udah jelas nih. Tapi ternyata si asetnya, si cashnya ini buat jaminan teman-teman ya. Ini buat jaminan ke pihak bank gitu. Jadi cashnya udah nggak bisa dipakai nih ya. Cashnya udah nggak bisa dipakai, di which is dia nggak memenuhi kriteria kurang dari setahun karena dia nggak bisa dipakai dalam jangka waktu dekat teman-teman, karena cashnya ditahan oleh pihak bank. Maka akun-akun yang seperti inilah ya, akun-akun yang seperti inilah yang sifatnya itu udah misalkan ditahan, atau mungkin memang kita buat taruh dana aja tapi nggak ada rencana buat kita pakai, nanti kita bakal masukin semuanya ke other asset gitu. Terus berikutnya kita masuk ke kelompok berikutnya, yaitu current asset. Sebenarnya current asset tuh teman-teman harusnya udah familiar ya dengan akun-akun yang saya detailin di sini, di mana current asset itu sebenarnya jangka waktunya ya, jangka waktu barangnya itu diestimasi dapat digunakan atau dapat dirasakan masa manfaatnya kurang dari setahun, ya, dan dia memiliki likuiditas yang baik teman-teman. Misalkan kayak inventory. Ya, kita punya inventory ya, asumsinya ya kita bisa jual si inventory-nya dalam jangka waktu dekat ya teman-teman ya, karena kan ya kita jualan ya mau laku lah barangnya gitu logikanya. Terus prepaid expense. Nah, prepaid expense misalkan kayak kalian sewa gedung selama setahun gitu ya. Itu kan masa manfaatnya jelas tuh. Tapi kalau misalkan nanti kita punya prepaid expense misalkan kita punya prepaid expense misalkan 5 tahun gitu ya. Nah, porsi kita kan punya 5 tahun nih. Jadi porsi yang setahunnya itu bakal kita masukin ke current asset. Nah, sisanya si prepaid rent yang lebih dari setahun, which is itu sisa 4 tahun lagi, ini kan nggak memenuhi ya kriteria non current asset. Dia nggak memenuhi kriteria long term investment karena ini kan purpose-nya udah jelas, cuman buat sewa doang, nggak ada embel-embel buat ekspansi atau segala macam. Dia juga nggak masuk PPE karena kita juga cuma sewa doang, dan kita juga apa ya, kita juga nggak bisa bilang ke intangible asset karena dia ya barangnya tuh kayak visinya memang nggak ada, tapi kayak nggak masuk ke kriteria intangible asset, jadi nanti bakal masuk ke other asset teman-teman. Jadi cara mapping berpikirnya seperti itu ya. Terus kemudian AR ya, AR ya kita asumsiin ya kita punya piutang ya bisa ditagih lah dalam dalam jangka waktu kurang dari setahun gitu. Sama terakhir cash and cash equivalent. Nah, cash and cash equivalent ini cashnya jelas teman-temannya. Kayak misalkan teman-teman punya duit di bank, itu namanya cash. Sedangkan kalau cash equivalent itu misalkan kayak
investasi yang sangat cair, teman-teman. Dan biasanya dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 3 bulan berdasarkan PSAK, teman-teman. Misalkan kayak teman-teman punya deposito. Nah, jangka waktu jatuh temponya itu misalkan depositonya 2 bulan lagi. Which is itu kan kurang dari 3 bulan, maka nanti bakal masuk ke cash equivalent. Jadi pokoknya cash equivalent tuh dia aset yang liquid banget ya, yang kayak orang bilang tuh mungkin kalau orang jualan di toko tuh kayak kacang goreng, teman-teman. Jadi kayak eh, dapat dicairkan dalam jangka waktu dekat, biasanya kurang dari 3 bulan gitu. Atau mungkin debt investment, tapi debt investmentnya udah jangka waktu kurang dari 3 bulan, nanti masuknya ke sini semua, teman-teman. Masuknya ke cash equivalent gitu. Oke, berikutnya kita masuk ke equity, teman-teman ya. Equity seperti yang teman-teman tahu, equity itu modal. Jadi equity itu adalah hak kepemilikan atas aset entitas setelah dikurangin dengan seluruh liability-nya. Jadi ya modal ya teman-teman ya. Kan orang usaha tuh biasanya ya kalau nggak pakai modal atau kombinasi antara utang dan modal. Nggak mungkin orang usaha utang doang gitu. Itu mustahil biasanya ya. Nah, nanti setelah aset dikurangin dengan liability hasilnya si equity, teman-teman. Nah, untuk accounting yang kita pelajari itu kan accountingnya berdasarkan corporate accounting ya, akuntansi buat perusahaan gitu. Jadi ya akuntansi buat perusahaan, buat PT-PT gitu pasti ada yang namanya saham, teman-teman. Makanya kita kenal yang namanya share capital. Share capital tuh ya misalkan kita punya saham, harga parnya ya, harga par atau harga benernya, harga awalnya misalkan 10, ya udah berarti setiap kelipatan 10 yang kita jual atas saham tersebut itu nanti bakal kita masukin sebagai share capital. Sedangkan share premium tuh selisih, teman-teman. Selisih pada saat kita nerbitin si saham tersebut. Jadi misalkan kita punya share capital parnya 10, tapi kita terbitin 12 harganya, harga marketnya 12 misalkan. Nah, selisih duanya itu kita masukin ke share premium, teman-teman, seperti itu. Sedangkan RE, berikutnya ya, RE seperti yang teman-teman tahu, return earnings itu adalah laba ditahan, di mana dia merupakan jumlah atau akumulasi laba dari bertahun-tahun, teman-teman ya. Jadi setiap periode kalau dia laba, ya dia nambah RE, kalau dia rugi, dia ngurangin si nilai return earnings-nya. Jadi itu cuma akumulasi laba dari periode-periode sebelumnya sampai periode ini gitu. Terus AOCI, Accumulated Other Comprehensive Income, ini lebih ke kan teman-teman kemarin belajar ya di sesi kedua ya bahwa in the end pada saat kita nyusun income statement maka kita dapat yang namanya comprehensive income ya. Jadi comprehensive income itu adalah income yang kita dapetin dari operasi kita ya, dikurangin discontinued, terus dikurangin dengan item-item other comprehensive income, misalkan kayak kemarin-kemarin tuh kayak unrealized holding lah, unrealized non-trading, terus unrealized hedging, segala macam, itu dikumpulin semua, nanti dampak atau impact dari si other comprehensive income yang di income statement itu, dia sama kayak RE, teman-teman, sifatnya. Jadi kayak misalkan, kita punya misalkan comprehensive income di periode sebelumnya 100 gitu. Terus ternyata di periode ini ada comprehensive income lagi sebesar 50. Ya udah, semua itu bakal kita kumpulin ke sini, teman-teman. Bakal kita kumpulin ke accumulated other comprehensive income. Jadi sifatnya sama kayak RE sebenarnya. Jadi cuma kumpulan-kumpulan comprehensive income dari periode-periode sebelumnya. Bahasa gampangnya kayak gitu. Ya. Terus ada yang namanya treasury share. Nah, treasury share itu ya seperti yang saya jelasin, seperti yang kita tahu di AD2 ya, di akuntansi dasar, bahwa treasury share itu adalah saham, ya sebenarnya saham biasa ya konteksnya ya. Dia saham biasa yang udah di-issued, tapi dibeli lagi oleh perusahaan, teman-teman ya. Tapi dia dibeli lagi oleh perusahaan, si saham biasanya ini. Nah, ini kenapa perusahaan beli lagi sahamnya? Ya karena ini buat apa ya? Karena perusahaannya itu optimis gitu, supaya di masa mendatang bahwa si saham biasa mereka bakal meningkat harganya, teman-teman. Makanya mereka optimis buat beli lagi si sahamnya. Karena kan
secara hukum supply dan demand ya. Supply dan demand, ya kalau barang yang beredarnya berkurang, ya otomatis kalau supply berkurang maka harga bakal naik teman-teman. Seperti itu ya hukumnya. Terus berikutnya terakhir non-controlling interest. Sebenarnya NCI atau non-controlling interest ini belum kalian temuin ya di akuntansi menengah ini. Paling kalau ada pun ya cuman kayak nongol doang nama akunnya. Tapi saya bakal jelasin teman-teman karena NCI ini sebenarnya dia terkait dengan mata kuliah akuntansi lanjutan 2 atau advance 2. Di mana NCI atau kepentingan non pengendali ya, bahasa Indonesianya kepentingan non pengendali, itu merupakan porsi kepemilikan yang tidak dimiliki oleh perusahaan ya, porsi kepemilikan yang tidak dimiliki oleh perusahaan atas perusahaan anaknya. Misalkan ya, perusahaan A beli perusahaan B. Nah, tapi proporsinya ini harus di atas 50% teman-teman. Karena non-controlling interest nih, kalau kita belajar di advance 2 nanti, ini dia pasti beli di atas kepemilikan 50%. Jadi, konsol teman-teman kita sebutnya. Nanti kita bakal kenal yang namanya Consolidated Financial Statement. Nah, konsol, pada saat teman-teman itu melakukan transaksi sehingga muncul transaksi konsolidasi, kan pasti teman-teman belinya nggak full ya, biasanya belinya nggak full ya. Teman-teman belinya nggak full nih, misalkan teman-teman beli cuma 70%, misalkan ya, beli 70%. Berarti nanti nilai 30%-nya ya, nilai 30%-nya, porsi yang nilai 30%-nya nanti bakal masuk ke non-controlling interest teman-teman ya. Itu 70%-nya masuk kemana kok? Nah, itu 70%-nya ya nanti bakal masuk ke nilai investment teman-teman ya. Nanti bakal masuknya ke bagian aset, nanti ke bagian long term investment biasanya ya. Itu. Tapi ya kita nggak ketemu di pertemuan ini, nanti si non controlling interest ini bakal teman-teman pelajari di akuntansi lanjutan 2 ya. Oke. Terakhir item di SOFP adalah liability. Jadi liability itu ya utang ya teman-teman ya, sesimpel utang ya, berarti utang itu adalah sesuatu yang harus teman-teman bayar, gampangnya kan gitu ya, sesuatu yang timbul akibat peristiwa masa lalu ya, sesuatu yang timbul atas peristiwa masa lalu. Misalkan kita teman-teman minjem duit, yang minjem duitnya kan berarti kan peristiwanya udah terjadi di masa lampau teman-teman ya, teman-teman minjem duit di masa lalu dan ini harus teman-teman bayar ya, teman-teman memiliki kewajiban untuk membayar atau mengalihkan sumber daya ekonomi ya. Jadi simpel kayak kamu punya utang ya kamu harus bayar ya gitu. Nah, utang sebenarnya dia sama dengan aset di mana dia ada non current liabilities sama current liabilities. Simpelnya kalau non current dia jangka waktunya lebih dari setahun atau lebih dari siklus operasi normal perusahaan. Ya sesimpel ya kayak misalkan kayak punya utang lebih dari setahun, misalkan kayak utang KPR misalkan ya, kalian punya utang KPR gitu, misalkan kalau beli rumah kan ada utang KPR, atau mungkin ada utang bank gitu. Nah, nanti biasanya utang-utang yang sifatnya jangka panjang kayak gini ya, nanti bakal kita catat semuanya ke bagian non-current liabilities ya. Atau misalkan kayak utang obligasi. Nah, utang obligasinya misalkan jatuh tempo 5 tahun lagi gitu. Nah, itu kan lebih dari setahun, makanya nanti akun-akun yang seperti ini bakal kita masukin ke non-current liability. Ya. Kebalikan sama current liability-nya, teman-teman. Jadi kalau current liability berarti kewajiban yang bakal jangka waktunya kurang dari setahun. Ya. Ya biasanya ya accounts payable ya. Accounts payable kan teman-teman ya beli barang ngutang ya, gampangnya ya. Teman-teman beli barang ngutang. Nah, itu kan pasti ya si supplier expect-nya dan kita pun sebagai perusahaan yang company yang sehat ya. Company yang sehat pasti bakal bayar dalam jangka waktu setahun lah. Itu pun setahun pun sebenarnya udah lama ya. Cuman karena transaksi beli barang dagang doang teman-teman. Terus berikutnya ada kayak utang gaji. Ya utang gaji kalau kamu nggak bayar gaji karyawan kamu sampai setahun lebih ya saya rasa perusahaannya udah red flag banget sih. Udah harus bangkrut sih kalau udah nggak bisa bayar gaji karyawannya gitu. Berarti kita expect-nya kita bakal bayar kurang dari setahun. Terus ada yang namanya utang pajak penghasilan atau income tax payable. Ya, iya jelas ya. Nah kan kita sebagai wajib pajak yang benar kan
bayar pajak ya setiap tahun teman-teman ya ke negara ya. Jadi ini pasti pos-pos yang kayak accounts payable, salary sama income ini masuk ke current liabilities. Atau revenue, tapi revenue ini juga bisa macam-macam teman-teman. Ya kalau misalkan kayak kayak kita cuman kayak jual beli barang ya, bukan jual beli barang nih, misalkan pesanan. Tapi pesanannya bakal selesai dalam waktu setahun ya, ini masuknya ke current liability. Ya. Cuman paling saya mau sedikit nambahin penjelasan lagi. Nanti di non current liability ini teman-teman akan ketemu eh, hal baru nih yang kita sebut sebagai pension obligation. Jadi saya jelasin sedikit ya teman-teman ya. Ini sebenarnya lebih ke pengalaman ya sebenarnya ya. Jadi pension obligation teman-teman. Misalkan saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh. Misalkan perusahaan bikin apa ya pencadangan ya, bikin pencadangan buat dana pensiun karyawan ya teman-teman. Misalkan perusahaannya bikin cadangan buat pensiun karyawan. Kan karyawan biasanya ya jangka waktu kerjanya kan mungkin sekitar 30 tahun sampai 40 tahun ya harusnya ya. Ya harusnya 30 sampai 40 tahun ke depan ya. Jadi ya perusahaan itu bakal setiap tahun tuh estimasiin berapa reserve atau cadangan dana yang harus dia siapin apabila karyawan ini suatu saat pensiun, teman-teman. Ya, ingat prinsip konservatisme di mana kita bakal akuin beban atau mungkin kerugian, potensial kerugian yang bakal terjadi di masa mendatang secepat dan sedini mungkin. Jadi ini sebenarnya pension obligation ini penerapan dari prinsip konservatisme. Oke. Nah, nanti setiap tahun tuh bakal ada tuh kayak penambahan dana pensi apa persiapan dana pensiun karyawan misalkan ya entah persentase atau mungkin berapa gimana perhitungannya yang which is itu sebenarnya nanti ada hitung-hitungannya tersendiri dan biasanya biasanya kita dari sudut pandang accounting itu nggak menghitung teman-temannya kita nggak menghitung nilai pension obligation-nya nanti kita bakal pakai yang namanya aktuaria teman-teman ya jadi aktuaria yang bakal hitung berapa nilai pension obligation atau biasanya tuh kalau di dunia kerja tuh orang-orang bilangnya PEB ya pension post employment benefit ya post employment benefit jadi kayak ya dana pensiun lah istilahnya jadi dan itu tiap tiap company ya tiap company di situ punya regulasi yang berbeda. Dari pengalaman saya ada yang cuman kayak nyiapin dana pensiun doang yang benar dana pensiun atau ada perusahaan yang punya polisi dia simpen si dana pensiunnya dalam bentuk emas reserve-nya teman-teman. Jadi yang setiap setiap berapa tahun si karyawan bakal dapat cadangan emas untuk sebagai pengganti dana pensiunnya misalkan setiap 5 tahun sebesar 5 gram gitu. Ya ini nanti bakal ada hitung-hitungan tersendiri teman-teman seperti itu. Oke, itu kurang lebih penjelasan terkait teori SOFP. Sebenarnya ya penjelasan terkait SOFP itu bisa panjang banget ya teman-teman. Jadi kayaknya uh, udah saya pangkas, udah saya ringkasin. Berikutnya kita bakal Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut untuk pembahasan problemnya. Di sini kita akan membahas problem 2 dari modul Lab Akuntansi Menengah 1. Di mana di sini ada Dundangko, kemudian dia berdiri sejak tahun 2018 dan pada tahun 2025 akuntan junior Dundangko diminta membuat laporan posisi keuangan. Tetapi setelah diperiksa ternyata terdapat banyak kesalahan dalam pengklasifikasian. Lalu berikut merupakan laporan posisi keuangan yang dibuat. Oke, sekarang kita mulai dulu ya teman-teman ya dari SOFP-nya di mana teman-teman bisa lihat di sini udah ada total dari semuanya total investment, PPE, ini kayak kepala-kepalanya teman-teman ya. Terus ada yang dikasih tanda tanya juga. Lalu ternyata total aset dan total equity dan liability-nya nggak balance teman-teman ya, angkanya nggak sama. Oke. Terus teman-teman diminta untuk membuat reklasifikasi ulang ya. Jadi di sini kita dikasih ya kalau soal SOFP itu kita dikasih kayak misalkan notong investment isinya apa aja. Nanti teman-teman bakal breakdown lagi. Kita coba lihat apakah klasifikasinya udah benar atau udah proper atau belum teman-teman ya. Oke. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat statement of financial position milik Dumdamko sesuai dengan klasifikasi yang benar pada tahun 2025. Nanti di sini ada ralat. Ralatnya sudah saya tandain ya di sini ya. Nanti seiring dengan berjalannya soal,
Ya, kita bakal bahas, teman-teman. Yang pertama, kita mulai dari long term investment dulu, teman-teman. Di mana terdapat bangunan beserta dengan akumulasi penyusutannya. Di mana bangunan, ya, kita masukin dulu building. Berarti kalau building itu pasti ada accumulated depreciation-nya, teman-teman, ya. Pasti nempel, ya, infonya. Kemudian, building disusutkan dengan metode garis lurus selama 25 tahun dengan nilai sisa 5.000, dibeli pada 9 Januari 2018 harga 500.000. Berarti buildingnya kita bisa masukin ya, buildingnya sebesar 500.000. Oke, kita breakdown dulu teman-teman ya informasi yang pertama. Ini seperti biasa saya tandain dulu dengan warna yang berbeda. Oke, pertama-tama building. Dia punya harga perolehan sebesar atau cost-nya sebesar 500.000. Nah, seperti biasa, karena ini metodenya merupakan metode garis lurus atau straight line ya, maka kita cari dulu nih harga perolehan dikurangin dengan nilai sisanya, di mana 500.000 ya dikurangin dengan 5.000 hasilnya 495.000. Kemudian dibagi dengan masa manfaatnya selama 25 tahun ya. Dan dia kita hitung dulu ya berapa tahun ya. Kita hitung dari 2018 berarti 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 dan 2025. Di mana total dari penyusutannya adalah selama 8 tahun. Makanya kita bagi dengan total tahunnya sebesar 25, kita kali dengan 8. Sehingga dapat akumulasi penyusutannya adalah sebesar minus 158.400. Minus karena nilai akumulasi pasti bakal mengurangi nilai si aset yang bersangkutan. Ya. Tuh. Lalu berikutnya kita bedah lagi informasinya. Selain itu terdapat persediaan barang dagang sebesar 6/7 dari nilai utang obligasi. Jadi kita masukin ada inventory ya. Tapi kita belum bisa cari nilainya karena dia 6/7 dari utang obligasi. Dan utang obligasi sebesar 43.700 ya. Utang obligasi udah jelas ya. Atau bonds payable nilainya sebesar 43.700. Dan terdapat dana pensiun atau pensiun fund. Oke. Inventory sama pensiun fund-nya masih kosong. Kita coba cari dulu untuk inventory-nya. Nah, untuk inventory, teman-teman, dia bilang ya, bahwa terdapat persediaan barang dagang sebesar 6/7 dari nilai obligasi. Ini saya tandain dulu, warnanya beda. Ya, 6/7. Berarti tinggal kita kali aja nih. 6/7 dikali dengan 43.700. Hasilnya adalah sebesar 37.457. Ya, oke. Kemudian bonds payable-nya udah. Sekarang kita coba cari nilai pension fund-nya. Nah, ini pension fund-nya udah nggak dikasih tahu, teman-teman. Caranya gimana? Caranya, kita lihat ya, dana pensiun ya. Ini kita tandain dulu warnanya semuanya beda ya, teman-teman ya, supaya kita gampang kerjainnya. Nah, tadi kan dikasih nih ya, nilai kepala-kepalanya nih. Misalkan long term investment nilainya segini, PPE segini, tangible segini, dan segini, dan seterusnya. Nah, maka teman-teman tinggal masukin nih. Kan in the end total mereka semua ya bakal jadi 857. Maka nilai si pension fund-nya tinggal diselisihin aja teman-teman. Jadi kita jumlahin semuanya dari building, depre segala macam 422757 kita kurangin dengan 857. Maka hasilnya adalah sebesar 456.100. Nah, sekarang seperti biasa ya, sebelum kita lanjut teman-teman ke poin 2, saya sangat men-encourage teman-teman untuk langsung classify dulu nih, dia masuk sebagai apa ya. Kita taruh dulu dia termasuk sebagai apa. Yang pertama building sama accumulated depreciation. Ini kan section long term investment ya teman-teman ya, berarti nggak benar dong ya, nggak benar dong, salah ya kalau kita taruh building sama akumulasi depre-nya sebagai long term investment karena dia nggak bilang buildingnya sebagai sewa atau segala macam. Maka building beserta dengan depresiasinya akan kita masukin sebagai fixed asset atau PPE ya. Fixed asset atau PPE. Kalian boleh tulis FA, kalian boleh tulis PPE, terserah. Yang penting in the end nanti kita pas masukin ke financial statement-nya benar teman-teman seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya inventory.
ya inventory jelas nggak masuk ke long term investment ya teman-teman ya, karena persediaan barang dagang kita expect untuk dijual dalam jangka waktu dekat, which is itu kita akan classify sebagai current asset atau CA ya. Kemudian bonds payable. Bonds payable apalagi? Di mana bonds payable kan udah utang nih ya, udah utang, maka kita bakal lihat sebagai non current liabilities, karena kalau nggak ada embel-embel dia aja ke waktu kurang dari setahun ya kita asumsinya si bonds payable-nya itu lebih dari setahun, masih panjang yang waktunya. Terus terakhir pension fund. Pension fund itu masuk ke dalam long term investment. Karena seperti yang saya bilang, long term investment itu adalah dana ya, dana atau mungkin investasi yang kita akan siapkan di masa mendatang, teman-teman, seperti itu. Ya. Oke. Selesai untuk poin 1, sekarang kita lanjut untuk poin berikutnya. Ya. Poin berikutnya plan property equipment. Tanah dibeli pada 2 Februari 2015 ya dengan harga total 105.000, di mana si perusahaan memutuskan untuk memecah tanah tersebut ke dalam 3 fungsi, yaitu ada yang digunakan untuk masa depan, ini saya tandain dulu ya, ada yang digunakan untuk masa depan, ada yang digunakan untuk kegiatan operasional, dan ada yang untuk dijual di kemudian hari ya, ada untuk dijual di kemudian hari. Oke, perbandingannya 4 banding 8 dan banding 3. Oke, seperti biasa ya teman-teman ya, kalau misalkan ketemu yang modelan soal kayak gini, teman-teman harus identify dulu nih, dia punya tanah, tapi tanahnya dipecah jadi 3 teman-teman. Nah ini kita nggak boleh nih akuin semuanya ke plan property equipment. Jadi kita pecah dulu ya, pertama ada land for future use, karena kan masa mendatang ya, land held for future use. Kemudian ada land for operasional, terus ada land held for sale. Ya, sesuai keterangan yang ada di soal. Oke. Sekarang kita coba cari tahu dulu ya, berapa nilainya. Gimana dia punya total harga tuh 105.000. Lalu perbandingan untuk yang masa mendatang itu 4. Untuk operasional 8, dijual kembali di kemudian hari 3. Jadi 4 tambah 8, 12, 12 tambah 3, 15. Maka cara ngitungnya untuk yang masa depan atau future use adalah 105 kita kali dengan 4 sesuai dengan rasionya, lalu kita bagi dengan 15. Sehingga dapat hasil untuk future use adalah sebesar 28.000. Lakukan hal yang sama untuk kegiatan operasional, di mana 56.000 dapat dari 105 dikali dengan 8, sesuai rasionya dibagi dengan total rasio 115, dan held for sale-nya juga sama, 105 dikali dengan 3 dibagi dengan 15, hasilnya 21.000. Oke, kemudian berikutnya kita bakal lanjut ke poin berikutnya, di mana dia bilang terdapat juga Ordinary Share Dividend Distributable atau OSDD, di mana OSDD sebesar 20.000 ya. Ini saya tanya dulu ya, OSDD sebesar 20.000 dan juga terdapat piutang usaha. Oke. Nah, Ordinary Share Dividend Distributable, kita masukin nilainya langsung sebesar 20.000 karena angkanya juga udah ada di soal. Dan terakhir seperti biasa ada piutang usaha, di mana piutang usahanya nggak dikasih tahu ya nilainya berapa. Jadi lagi-lagi kita pakai cara sama yang di poin 1 tadi. Kita punya total plan property equipment in the end 279.000. Ya udah, 279 berarti kita tinggal kurangin aja ya, kita tinggal selesaiin aja. Berarti 279 dikurangin dengan sisanya ya, dikurangin dengan semua angka yang ada di atas. Maka dapat hasilnya adalah 154.000. Baru nih, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke poin 3, kita bakal klasifikasiin dulu nih masing-masing dari item-item yang ada di poin 2 ini. Yang pertama, ada land held for future use. Nah, ini kan berarti tanah ya. Tanah yang udah pasti nggak bakal masuk ke PPE. Kenapa? Karena dia, ya kita nggak pakai tanahnya, sesimpel itu. Kita nggak pakai tanahnya buat operasional. Ya. Dan karena dia digunakan untuk kepentingan di masa mendatang, ya kita nggak tahu ya bakal digunakan untuk bikin pabrik lagi, atau bakal bikin gedung baru, atau apa. Makanya kita bakal masukin ke bagian long term investment, karena kita investasiin buat kegunaan di masa mendatang.
Lalu berikutnya adalah land for operasional. Nah, kalau operasional jelas ya. Kalau operasional ada kata-kata digunakan dalam aktivitas sehari-hari untuk mengenerate revenue, kita masukin sebagai fixed asset atau PPE. Lalu berikutnya ada land held for sale. Nah, ini nih ya. Kita punya tanah ya, kita punya tanah, tapi kayak untuk investasi bukan, karena kan ini kan untuk apa ya, bukan untuk bangun pabrik atau untuk bangun gedung atau untuk bangun bisnis lagi ke depannya gitu. Tapi ya cuman buat dijual beli doang gitu loh, jual beli doang. Yang purpose-nya tuh masih sebenarnya nggak jelas ya. Makanya kita bakal masukin ke other asset teman-teman atau OA ya. Kita masukin ke other asset. Pokoknya kalau teman-teman identify fixed asset untuk dijual lagi ya, fixed asset untuk dijual. Sebenarnya kan fixed asset untuk dijual tuh purpose-nya udah abu-abu gitu teman-teman. Udah nggak jelas tuh, udah mencong tuh dari posisi yang seharusnya. Nah, itu nanti kita bakal masukin sebagai other asset semua teman-teman ya. Jadi kalau for fixed asset untuk sell-sell itu biasanya nanti masuknya ke other asset itu. Kemudian berikutnya ada Ordinary Share Dividend Distributable atau OSDD. Nah, OSDD ini kalau teman-teman belajar di akuntansi dasar dulu kan di mana kalau kita punya share dividen ya, share dividen, tapi share-nya itu baru baru kita apa ya? Belum kita issue ya. Jadi kita udah ada kewajiban buat bayar. Kita udah ada kewajiban untuk terbitin sahamnya, tapi kita belum terbitin. Kita taruh di akun titipan yang namanya itu OSDD. OSDD itu nanti bakal masuk ke section revenue atau ke section equity ya teman-teman ya. Nanti bakal masuk ke section equity. Oke. Berikutnya accounts receivable. Saya rasa ini cukup jelas ya, accounts receivable atau AR masuknya ke aset lancar ya. Karena dia kita expect-nya terima piutang ya kurang dari setahun teman-teman seperti itu. Oke. Berikutnya intangible asset. Ini kan udah semua berarti kita bisa lanjut ke poin berikutnya. Intangible asset. Terdapat beban terutang. Ya, kalau beban terutang berarti jelas ya teman-teman ya, beban terutang berarti accrued expense ya. Accrued expense sebesar 44.345. Beban terutang berarti kita masukin accrued expense 44345. Kemudian investasi saham jangka panjang pada Elasticity Co sebanyak 550 lembar di mana harga belinya adalah 1,2 kali nilai par value saham preference. Oke, ini investasi jangka panjang, par value saham preference, ini poin kedua, di mana kita sebutnya nanti investment ya, investment in Elasticity Co. Tapi karena ini dia bilang jangka panjang ya, dalam jangka panjang maka kita akan sebut sebagai non trading. Karena kan saham itu kan klasifikasinya cuma dua ya. Kalau nggak trading ya non trading. Cuman untuk angkanya nanti kita lihat aja nanti saham preference ini kita skip dulu ya. Kita skip dulu, yang penting kita udah tandain dulu ya investasi Elasticity Co. Terus sisanya merupakan gabungan dari customer list ya, customer list, goodwill dan copyright. Oke, customer list, goodwill, dan copyright. Sekarang kita coba lihat si investment in Elasticity Co-nya dulu. Di mana dia punya sebanyak 550 lembar dan harganya ya senilai 1,2 kali par value saham preference. Oke, kita sedikit lengkap ke poin 6. Ini kan terkait equity ya berarti ya. Di mana dia punya saham preference senilai 100 par value-nya ya. Berarti cara cari nilai investment in Elasticity Co adalah kita masukin par value ya. Par value si saham preference-nya sebesar 100, kemudian dikali 1,2 sesuai dengan keterangan di soal. Lalu kita kalikan dengan lembaran yang kita miliki sebanyak 550 lembar. Maka hasilnya adalah sebesar 66.000. Oke. Nah, baru nih sisanya ada customer list, goodwill, dan segala macam. Ini keterangan terakhir. Ini kan karena kita ngerjainnya sekaligus, langsung saya tandain aja ya. Di mana kita punya total intangible asset sebesar 447.695. Ya udah, berarti tinggal kita kurangin aja nih ya. Tinggal kita kurangin aja nih. Berarti 447.695 kita kurangin dengan ya. Kita kurangin dengan total yang udah kita ketahui nilainya. Maka kita dapat total customer list, goodwill, dan copyright sebesar 337.350. Ya udah, nilai 337.350 tinggal kita alokasin aja nih sesuai rasionya nih. Berarti rasionya 6 tambah 11 berarti 17, 17 tambah 8 berarti 25. Ya udah,
Berarti ya 337, 350 ini karena saya udah bikin Excel-nya, jadi rumusnya udah ada ya. Pokoknya dikurangin aja selisih ya, selisih yang 447695 dikurang dengan yang udah ada, dapat 337, 350. Kita kali dengan rasio si customer list sebesar 6 ya. Kita kali 6 dibagi 25. Maka hasilnya adalah sebesar 80.964. Lakukan hal yang sama untuk goodwill, di mana dikali 11 dibagi 25 ya. 337, 350 dikali 11 bagi 25. Dan terakhir untuk copyright-nya lakukan hal yang sama juga. 337, 350 dikali 8 per 25. Oke. Nah, maka hasilnya adalah sebesar segini. Kita dapat totalnya, dan totalnya harus sama dengan yang ada di bagian bawahnya. Total. Oke. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita coba cari tahu dulu ya. Kita coba cari tahu dulu nih. Kita coba cari tahu dulu klasifikasi ya. Klasifikasi dari masing-masing. Di mana accrued expense sudah pasti nggak masuk ke intangible asset, teman-teman. Ya, karena kan dia beban terutang. Beban terutang nanti bakal masuk ke bagian current liability. Ya, ibaratnya kayak teman-teman punya listrik, punya utang listrik PLN, utang pulsa, segala macam, nanti masuknya ke bagian sini semua, ke accrued expense. Atau mungkin utang gaji karyawan gitu-gitu ya, yang bentuknya modelan kayak gitu, nanti masuknya ke accrued expense semua. Ya. Terus berikutnya, investment in elasticity co. Ini juga pasti nggak masuk ke intangible asset, karena ya intangible asset kan dia kayak barang yang nggak berwujud, tapi kita pakai buat operasional. Ini kan investasi, udah jelas banget ya. Apalagi non-trading ya. Investasi, non-trading, yang dimana untuk jangka panjang ya udah, berarti udah jelas masuk ke long term investment ya. Masuk ke long term investment. Berikutnya, untuk customer list, ini bisa ya. Customer list, goodwill, copyright, nah itu semuanya baru nih. Barang-barangnya memang nggak berwujud. Karena kan ya customer list cuman kayak yang ada di database, terus goodwill cuman kayak kelebihan selisih pembayaran, terus ya copyright kayak cuman cari kertas aja gitu buat satu produk gitu. Tapi kan kita pakai tuh barangnya, kita pakai kegunaannya untuk operasional, maka semuanya kita masukin ke intangible asset. Oke. Sekarang other asset. Nah, other asset dia bilang terdapat beban dibayar di muka. Ini ada ralat ya, terdapat beban dibayar di muka. Kita nggak tahu angkanya berapa. Ini soal di ralat ya, tidak ada angkanya. Terdapat beban dibayar di muka atau prepaid expense, angkanya kita belum tahu. Di mana 7/25-nya akan habis dalam masa manfaat 1 tahun lagi gitu. Jadi 7/5 ini kita tandain dulu, akan habis dalam masa manfaat 1 tahun lagi. Berarti nanti ada porsi ya, berarti ada porsi di mana nanti sisanya itu bakal habis dalam jangka waktu lebih dari setahun. Oke, ini kita tandain dulu, semuanya warna kuning aja ya biar jelas ya. Kuning. Lalu berikutnya start terdapat pembelian kembali ya, terdapat pembelian kembali saham biasa dengan harga 15 per lembar. Berarti kalau terdapat pembelian kembali saham, kita sebutnya sebagai treasury share ya, treasury share. Oke, sekarang prepaid expense karena dia bilang ada yang masa manfaatnya habis dalam jangka waktu setahun lagi, maka kalau yang setahun kita sebutnya porsi current. Jadi nanti di soal ulangan dipecah ya teman-teman ya, dipecah ya, jangan digabungin. Karena kalau yang sifatnya yang kayak begini, yang ada yang habis dalam setahun, terus masih ada yang buat lebih dari setahun, kita akan pecah poinnya ya. Kita akan pecah nih. Ada yang prepaid expense yang ini yang long term ya, ini yang long term atau non current ya, ini yang non current. Terus yang prepaid expense porsi current yang dimana itu jangka waktu kurang dari setahun. Kita belum tahu angkanya berapa. Dan untuk treasury share sebenarnya kita bisa cari nih ya. Kita bisa cari nih lagi-lagi ke bagian equity ya. Tapi di sini udah saya bikin notes-nya. See notes app. Oke. Nah, teman-teman, treasury share itu merupakan saham yang dibeli lagi oleh perusahaan. Saham biasa ya, saham biasa atau ordinary share yang dibeli lagi oleh perusahaan. Karena biasanya perusahaan yakin nih, nilai si
sahamnya itu bakal meningkat di kemudian hari. Makanya dia yakin dan dia beli lagi sebagai bentuk investasi ya. Cuma nanti treasury share ini pasti nanti tanpa pertimbangan yang kayak mikir-mikir banget, langsung aja treasury share itu kita masukin sebagai equity. Jadi nggak usah mikir. Oke. Nah, sekarang kita perlu cari tahu dulu dong berapa treasury share yang kita miliki, karena di soal di poin 4 ini dia nggak ngasih tahu berapa exactnya. Jadi, kita langsung beralih ke poin 6 lagi-lagi, kita lihat share capital ordinary-nya ya. Gimana dia punya 10 par value, ini kita skip dulu karena kan treasury share kan kita kan udah tahu ya harganya ya. Terus dia bilang 100.000 share authorized. Ini share authorized nih, kalau teman-teman belajar AD dulu, share authorized nih cuman keterangan doang ya, cuman caption doang, karena share authorized tuh kayak izin si perusahaan tuh boleh nerbitin berapa banyak share. Biasanya terdapat di nota pendirian perusahaan. Nah, ini nih yang penting nih. Gimana kita punya 23.000 share issued. Share issued tuh jumlah semua share yang udah kita keluarkan, termasuk di dalamnya itu si treasury share, dan dia juga punya 21.400 share outstanding. Ada selisih ya teman-teman ya, ada selisih nih. Berarti ya, treasury share harga 15, kita punya share issued-nya sebesar 23.090. Pokoknya semua yang udah kita terbitin tuh nanti angkanya bakal ke sini teman-teman ya. Angkanya pasti bakal ke si issued. Nah, sedangkan kita punya share outstanding sebesar 21.400. Ada selisih dong ya, karena ada sebagian share yang nggak beredar atau ada sebagian share yang kembali dibeli oleh perusahaan. Kita sebutnya sebagai treasury share. Maka jumlah lembar treasury share-nya tinggal kita kurangin aja. Berarti nih 23.090 kita tinggal kurangin aja dengan 21.400. Maka hasilnya adalah sebesar 1.690. Oke. Nah, sekarang ya 1.690. Sekarang kita udah dapat nih total lembarannya. Kita udah dapat ada 1.690 lembar. Ya udah, berarti nilai treasury share-nya tinggal kita kaliin aja nih. 1.690 kita kali dengan 15. Ya, maka nilainya adalah sebesar 25.350. Ingat ya teman-teman ya, bahwa treasury share itu merupakan akun kontra ya, kontra atau akun lawan dari equity. Makanya treasury share itu pasti kita taruh tanda minus di depannya ya. Pasti minus karena treasury share itu sifatnya mengurangi nilai equity yang kita miliki. Oke, sekarang kita udah tahu berapa treasury share-nya. Sekarang kita balik lagi ke other asset. Ternyata other asset itu ada nilai in total sebesar 148.350. Ya udah, berarti untuk tahu berapa nilai prepaid expense yang jumlah current non current-nya tinggal kita kurangin aja, berarti 148.350 kita kurang dengan minus ya. Kita kurang dengan minus berarti bakal nambah nilainya. Kita kurang dengan minus 25.350. Maka ini porsi untuk si prepaid expense semuanya ya, baik current non current sebesar 173.700. Nah, baru nih kita udah dapat angka prepaid-nya. Tinggal kita kaliin aja sesuai dengan rasio yang di soal. Dia bilang kan 7/25 habis ya masa manfaatnya dalam jangka waktu 1 tahun lagi. Berarti tinggal kita cari aja nih. Ya, ini hasilnya sebesar 173.700. Kita kali dengan rasionya yaitu 7 dibagi 25. Maka hasilnya adalah sebesar 48.636. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau cara gampang, yang sisa non current-nya tinggal diselisihin aja. Tapi ini karena saya udah bikin rumusnya, tinggal kita ikutin aja ya tadi ya. 173.700 kita kali dengan sisanya, yaitu 18/25 untuk porsi non current-nya. Maka kita dapat nilainya adalah sebesar 125.064. Oke. Nah, other asset ya, other asset seperti yang kita lihat. Di sini kan ada 3 isinya ya. Ada prepaid expense non current, current, sama treasury share. Treasury share udah jelas masuk ke equity, teman-teman nggak perlu mikir lagi. Dan nilainya pasti selalu minus. Terus untuk prepaid expense, kita kan punya porsi current sama non current. Kalau current, saya rasa jelas ya teman-teman ya, dimana jangka waktu kurang dari setahun, berarti masuknya ke current asset. Nah,
si prepaid expense yang non-current nih, yang jangka waktunya masih lebih dari setahun. Kita nggak bisa masukin ke current asset karena ya jangka waktunya masih lebih dari setahun, tapi dia juga nggak bisa masuk ke pos-pos yang ada di sini teman-teman. Dia nggak bisa kita masukin sebagai long term investment karena dia nggak memenuhi kriteria untuk investasi dan spekulasi dan segala macam. Dia nggak memenuhi PPI karena barangnya nggak berbentuk. Dan dia juga nggak masuk ke intangible asset juga teman-teman karena ya ini cuma sekadar sewa yang dibayar jangka panjang gitu loh yang ya kita eh, ya kita pakai dalam operasional tapi ya dia abu-abu lah, dia nggak jelas, dia nggak bisa kita bilang sebagai intangible asset. Maka kita akan masukin dia sebagai other asset. Jadi klasifikasinya udah benar ya teman-teman ya, dimana porsi non current-nya kita masukin sebagai other asset. Oke, lanjut. Berikutnya poin 5. Poin 5, terdapat peralatan beserta dengan akumulasinya. Wah, ini udah pasti salah ya teman-teman ya, klasifikasinya ya. Equipment, ya kok masukinnya ke current asset gitu ya. Equipment, terus akumulasi depresiasi pasti nempel ya. Kalau fixed asset itu pasti nempel. Ini sebenarnya bisa langsung kita tembak aja sebagai FA. Karena memang equipment udah pasti salah ya. Ngapain gitu ya masuk ke current asset. Oke. Peralatan dibeli pada 8 September seharga 2.100. Double declining selama 8 tahun. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu dulu ya teman-teman ya. Kita punya equipment. Oke. Kita punya equipment, di mana equipment itu kita cari dulu ya, karena dia metodenya adalah metode saldo menurun ganda atau double declining. Ya, jadi kita coba cari tahu dulu berapa persentasenya. Seperti biasa, 100% dibagi 8 dikali 2. Hasilnya adalah 25% setahunnya. Kemudian, setelah kita dapat berapa persentase penyusutannya, kita lihat, dia mulai dibeli pada tahun 2024. Sedangkan kita bikin SOFP buat tahun 2025. Berarti kita hitung ya, akumulasi dari 2024, di mana akumulasi dari 2024 caranya adalah cost-nya adalah sebesar 210.000 ya. 210.000. Ya udah, berarti kita masukin 210.000 dikali dengan 25%. Jangan lupa karena dia dibeli pada 8 September 2024, di mana 8 September 2024 itu nggak full setahun ya, nggak full setahun. Fraction-nya adalah 4/12. Ya, makanya kita kalikan dengan 4/12 dan hasilnya adalah sebesar 17.500. Oke. Lalu untuk yang tahun 2025 penyusutannya adalah berarti kita masukin nilai equipment awalnya yaitu 210.000 ya, 210.000. Kemudian dikurangin dengan penyusutannya. Equipment kan udah jelas sebenarnya 210.000. Terus kita kurangin dengan berapa akumulasi penyusutannya karena dia baru setahun, jadi kurangin aja sama 2024 dikurang 17.500. Kemudian kita kali dengan rate-nya yaitu sebesar 25%. Tahun ini rate-nya full teman-teman, jadi tinggal dikali 25%. Hasilnya adalah sebesar 4815. Nah, akumulasinya tinggal kita jumlahin aja. 17.500 ditambah dengan 48.125. Hasilnya adalah sebesar 65.625. Ya, ini untuk equipment-nya. Lalu juga terdapat piutang wesel sebesar 230.000 di mana 50% akan jatuh tempo pada tahun 2028. Oke. Berarti kita punya piutang wesel teman-teman ya, di mana ada porsi yang jangka waktunya kurang dari setahun dan ada porsi yang jangka waktunya masih di tahun 2028. Berapa tahun tuh? Berarti masih 3 tahun lagi ya. Ya, masih 3 tahun lagi. Yang ada yang porsi yang jatuh tempo 3 tahun lagi, ada yang porsi 1 tahun lagi. Maka untuk piutang wesel ini kita akan pecah ya teman-teman ya. Kita akan pecah jadi 2. Ada notes receivable current sama notes receivable non current ya. Ada yang porsi jangka panjang. Oke. Nah, sekarang untuk angkanya gimana? Berarti untuk yang porsi, kita lihat soalnya ya. Terdapat piutang wesel di mana 58% akan jatuh tempo pada tahun 2028. Berarti 50%-nya porsi yang non current ya teman-teman ya kalau dari soalnya. Berarti kita kaliin aja 230.000
dikali dengan 58%. Hasilnya adalah sebesar 133.400. Kemudian untuk porsi karannya sebenarnya tinggal kita kurangin aja ya. Berarti 230.000 dikurangin dengan 133.400. Nah, sekarang kita klasifikasiin dulu. Kalau yang current saya rasa jelas ya. Namanya juga current. Ya, dia diterima dalam jangka waktu kurang dari setahun, maka ini masuk ke current asset. Nah, untuk yang non current ini nih, yang lagi-lagi kita bingung. Karena dia nature-nya sebagai non-savable, tapi dalam jangka waktu lebih dari setahun. Ini lagi-lagi masuk ke OA, teman-teman ya. Ini masuk ke OA, karena ya klasifikasinya nggak jelas, teman-teman ya. Harusnya current asset, tapi dia nggak memenuhi kriteria sebagai current asset. Dan dia juga nggak memenuhi kriteria sebagai long term investment, PPE, tangible. Yang jadi kita masukinnya sebagai other asset. Oke. Kemudian, selain itu juga terdapat pencadangan piutang sebesar 8.300 ya. Pencadangan piutang berarti ini AFDA ya, teman-teman ya. Pencadangan piutang serta terdapat kas dan setara kas. Oke. Cadangan piutang berarti AFDA atau allowance for the full count. Ya ini kalau kalian singkat ya boleh lah ya, karena kan ini cukup panjang penulisannya. AFDA sesuai dengan sifatnya dia minus ya teman-teman ya, dia minus 8.300. Dan ini udah benar masuk ke current asset. Dan terakhir cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent udah pasti masuk ke current asset teman-teman ya. Cuman lagi-lagi nilainya belum diketahui. Ya. Wah, sekarang nilai current assetnya tanya-tanya nih, kita nggak tahu nih berapa total current asetnya. Tapi kita bisa cari tahu teman-teman ya. Cari tahunya gimana? Cari tahunya ya tinggal teman-teman kurangin aja nih. Berarti 2153.902 kita kurangin nih sama atas-atasnya nih. Yang 878 sampai 148.350. Berarti tinggal masukin 2153 ya. 902 kita kurangin nih dengan 878 ya, 878,557, 279, 447,695 dikurang dengan 148,350. Sehingga kita dapatlah total aset kita adalah sebesar 400.000. Ini kebetulan aja ya teman-teman, ya angkanya bulat ya. Angkanya bulat kebetulan aja. Sehingga nilai cash and cash equivalentnya tinggal kita kurangin aja ya, tinggal kita kurangin nih. Ya udah, tinggal kita kurangin sisanya seperti perlakuannya sama kayak tadi, kita selisihin, maka hasilnya adalah sebesar 33.925. Oke, itu poin 5. Berikutnya kita lanjut ke poin 4. Equity. Kita punya share capital preference, share capital ordinary, dan agio saham. Ini kalau equity sebenarnya nggak terlalu banyak variasi ya teman-teman ya, karena kalau equity itu pasti ya isinya ini lagi gitu, isinya udah pasti jelas gitu. Berarti tinggal kita ini aja masukin share capital preference, terus sama share premiumnya, terus share capital ordinary sama share premiumnya. Ya, ini untuk 3 poin pertama ya, 3 poin pertama. Oke, sekarang untuk share capital preference-nya terlebih dahulu. Yang capital ya, kita bahasnya capital dulu. 100 par value, dia punya nilai par sebesar 100, ya, dia punya nilai par sebesar 100, dan dia punya 288.000 share issued and share outstanding. Oke, berarti untuk share capital preference-nya tinggal kita kaliin aja. 100 dikali dengan 2,888. Ini untuk kapitalnya. Lalu untuk premiumnya gimana? Nah, untuk premiumnya kita cari tahu nih selisih kan, premium atau agio saham ya. Premium atau agio saham itu kan adalah selisih ya teman-teman ya, selisih. Maka selisihnya kita kali ini. Berarti 125 kan selisih ya. 125 kita selisihin dengan par value-nya sebesar 100, yaitu hasil akhirnya adalah 25. Terus kita kali dengan jumlah share capital preference yang beredar and outstanding-nya sebesar 2,888. Hasilnya adalah sebesar 72.200. Oke. Terus share capital ordinary, kita lihat poin 2, di mana dia punya 10 par value ya, 10 par value. Terus dia punya 23.090 share issued dan share outstanding.
Nah, teman-teman, seperti yang kita pelajari di AD2 ya, di AD2, bahwasanya kalau kita mau bikin SOFP ya, porsi SOFP, kita lihatnya itu angka yang issued ya teman-teman ya. Kita lihat yang angka issued-nya. Karena nanti eh, yang ada di SOFP itu kalau bagian share capitalnya ini semuanya angka-angka issued teman-teman. Angka yang udah kita terbitin. Jadi kita bodo amat sama yang outstanding-nya. Jadi kita masukin semuanya itu angka issued. Makanya nanti ada peran share treasury ya, ada peran share treasury sebagai minus atau akun kontrak dari si share capital ordinary-nya ini. Gitu. Jadi flow-nya kayak gitu, teman-teman. Maka dari soal ini kita langsung masukin par value-nya adalah sebesar 10. Terus kita kali dengan share issued-nya sebesar 23.090. Maka hasilnya 230.900. Lanjut. Kemudian untuk agio saham biasa atau share premium ordinary-nya, kita lihat dia diterbitkan dengan harga 18 per lembar. Oke, berarti 18 per lembar tinggal kita masukin aja ya. 18 dikurangin dengan 10 ya. 18 kita kurangin dengan 10. Selisih kan, agio itu selisih. 18 dikurang 10 sini 8. Lalu dikali dengan 23.090. Hasilnya adalah sebesar 184.720. Oke, terus ini udah agio saham preference ini udah selesai. Berikut kita lanjut ke poin berikutnya yaitu utang dividen. Utang dividen atau dividen payable. Di mana utang dividen muncul atas 3 per lembar saham yang beredar. Oke. Harusnya kalau dividen payable teman-teman ini lagi-lagi flashback ya ke materi AD ya, di mana dividen itu pengalinya adalah saham yang beredar. Ya, pengalinya adalah saham yang beredar atau share outstanding. Maka langsung kita kaliin aja. Berarti 3 ya, 3 dikali dengan 21.400. Hasilnya adalah sebesar 64.200. Oke. Terakhir, dia bilang perlengkapan perusahaan. Oke, dia punya supplies. Oke, supplies. Cuma kita nggak tahu angkanya berapa. Nah, teman-teman, seperti biasa, karena ini kita masih ada item yang belum tahu angkanya, kita coba cari tahu dulu ya. Tapi sebelum kita cari tahu, ini kan udah jelas nih angka-angka yang sisanya. Kayak preference, ya, yang capital premium, terus ordinary, yang capital sama premiumnya, ini kan udah bener nih. Udah bener masuk ke equity. Oke. Terus dividen payable tuh masuk ke current ya, current liability. Karena ya utang dividen ya investor berharap dibayarnya dalam jangka waktu kurang dari setahun. Oke. Nah, supplies seperti biasa kalau supplies itu ya kita klasifikasinya sebagai current asset ya karena kita asumsinya ya dia bakal dipakai dalam waktu yang kurang dari setahun. Oke. Sekarang equity kebetulan tanda tanya ya teman-teman ya, equity kebetulan angkanya itu tanda tanya. Jadi untuk mencari angka total equity-nya berarti tinggal teman-teman masukin aja. Berarti total equity and liability-nya kan kelihatan ya di SOFP yang belum dibenerin yaitu 2361 295 ya. Terus kita kurangin aja nih dengan current liability 157.500. Terus kita kurangin lagi dengan 977.500. Maka hasilnya adalah sebesar 1.226.295. Maka untuk cari nilai supplies ya gampang aja ya teman-teman ya, tinggal kita selisihin aja nih. Tinggal kita selisihin supplies berarti 385.475. Oke. Lanjut. Berikutnya non current liability. Nah, untuk non current liability ya teman-teman ada utang wesel. Di mana utang wesel sebesar 95345 lebih tinggi daripada beban terutang atau lebih tinggi daripada accrued expense. Oke. Terus dia bilang ada 40% yang jangka waktu temponya setahun lagi. Oke, kita tandain dulu. Terus selain itu terdapat pendapatan sewa yang diterima di muka. Oke. Berarti ada 2 item. Yang pertama ada utang wesel teman-teman ya, ada utang wesel. Utang wesel dia bilang ada yang bakal jatuh tempo dalam waktu setahun dan ada yang jatuh temponya lebih dari setahun lagi. Maka
kita lagi-lagi bikin ada porsi current sama porsi non-current ya. Non-current. Oke. Sekarang untuk yang porsi current non-current, kita coba hitung ya. Total notes payable-nya gimana? Berarti tinggal kita cari aja nih nilai beban terutang. Ini akur expense ya, beban terutang. Berarti nilai totalnya kan berarti 44 345 ditambah dengan 95 345. Maka hasilnya adalah sebesar 139,690. Ya udah, berarti angka ini yang bakal teman-teman kali nih dengan fraction-nya atau persentasenya. Di mana 40% kan bakal jatuh tempo ya dalam waktu setahun lagi. Berarti 40%-nya masuk sebagai current ya, masuk sebagai current. Oke. Berarti 139,690 kita kali dengan 40%. Terus untuk porsi yang non current-nya tinggal kita kurangin aja nih, atau kalau mau cara yang panjangnya tinggal kita tambahin lagi ya. Tinggal kita tambahin accrued expense sama 95,345 kita kali dengan 60% sesuai porsi yang non current-nya. Oke. Maka kita dapat yang non current bakal sebagai non current liabilities karena dia jangka waktunya lebih dari setahun. Dan untuk yang current-nya bakal masuk sebagai current liability. Oke. Terakhir, dia punya pendapatan sewa diterima di muka atau unearned rent revenue. Oke. Angka unearned revenue caranya sama kayak tadi. Di mana kita punya total current liability 157.500. Terus tinggal kita kurangin aja nih ya, tinggal kita kurangin dengan angka yang udah kita tahu dari notes payable-nya. Maka hasilnya sebesar 17.810. Oke. Sekarang terakhir kita lanjut ke poin 8 sebelum kita susun SOP-nya, yaitu current liability. Terdapat utang usaha, berarti accounts payable, gampang ya, accounts payable. Nilainya sebesar 33.500. Ini kita tandain dulu. Oke. Terus setelah itu terdapat utang bank sebesar total dari utang obligasi dan utang AWS jangka panjang ditambah dengan 144.000. Ya lagi-lagi bahasanya dibikin ruwet ya teman-teman ya seperti biasa. Terus sisanya merupakan laba ditahan yang nilainya belum disesuaikan dengan kesalahan akuntan pada periode lalu yang terlalu tinggi. Sebesar nilainya ada koreksi ya, 398.167. Jadi angkanya ikut yang ada di video, bukan yang di modul karena modulnya belum direvisi. Oke. Pertama-tama accounts payable, angkanya jelas, accounts payable masuknya ke current liability. Oke. Terus kita punya bank loan. Ya kita punya bank loan. Bank loan-nya dia nggak ada embel-embel jangka waktu kurang dari setahun atau gimana ya teman-teman ya. Berarti semuanya kita asumsiin masuk ke non-current liability. Nah, cuman amount-nya nih. Amount-nya di mana total utang obligasi, oke, total utang obligasi atau bonds payable, kita tambahin dengan notes payable, porsi non-current. Terus kita tambahin dengan angka di soal sebesar 144.000. Hasilnya adalah sebesar 271.514. Oke, sekarang kita punya RE teman-teman ya, RE. Kita punya return earnings. Cuman angka return earnings-nya ini ya, dia bilang terdapat kesalahan ya, terdapat kesalahan pencatatan beban pada periode lalu terlalu tinggi. Nilainya sebesar 398.167. Oke, pada saat kita punya beban ya dicatat terlalu tinggi, beban nih, kita punya beban dicatat terlalu tinggi. Beban itu kan adalah pengurang dari RE. Ya, berarti kita punya beban yang terlalu tinggi, di mana nilainya adalah sebesar minus 398.167. Terlalu tinggi, maka harus kita turunin teman-teman ya. Bebannya terlalu tinggi, kita kurangin. Sehingga kita dapat angkanya adalah sebesar 398.167 minus. Ya. Oke. Sekarang kita nggak tahu nih angka RE-nya berapa. Lagi-lagi kita balik ke keterangan soal ya teman-teman. Di mana kita punya total current liability itu sebesar 977.500. Ya udah. Berarti 977.500 ini bakal kita selisihin sama data yang udah kita punya semuanya. Ya. Oke, kita masukin. Berarti
977.500 kita kurangin dengan semua data yang kita ketahui, accounts payable, bank loan, sama kesalahan dari si periode lalunya. Di mana kita bakal dapat nilai RE-nya sebesar 1.070.653. Ya. Oke. Untuk RE, saya rasa jelas. Ini masuk ke bagian equity. Dan yang prior-nya ini juga sebenarnya kan, dia kan satu akun ya dengan RE ya. Cuman ini saya bikin keterangan baru supaya teman-teman gak bingung. Dapat minus 398 tuh gimana teman-teman, seperti itu. Oke, ini udah selesai untuk keterangan dari soalnya. Nah, setelah teman-teman selesai mengklasifikasikan akun-akun yang udah kita temui ya, akun-akun yang udah kita temui, maka nanti kita bakal susun pelan-pelan SOFP-nya. Tapi untuk nyusunnya ini harusnya nggak lama teman-teman, selama teman-teman udah bikin klasifikasi yang benarnya. Oke, yang pertama kita bikin dulu judulnya, Dundamco, terus Statement of Financial Position, dan periodenya adalah 31 Desember 2025 in US dollar ya, in US dollar. Oke, sekarang masuk ke poin aset teman-teman. Jadi, kalau teman-teman nyusun SOFP ini, sebenarnya ya saya bisa bilang strateginya hampir mirip sih sama kayak income statement kemarin. Teman-teman bikin dulu format seperti yang udah saya bikin ini ya. Jadi, isinya kan udah pasti ya teman-teman, yang SOFP itu isinya udah pasti sama kayak income statement. Jadi, isinya ada kayak non-current asset, dimulai dari non-current asset. Non-current asset tuh ada long-term investment, PPE, intangible asset, terus other asset, dan current asset, dan seterusnya. Dan nanti ada total asset, terus equity liability, dimulai dari equity-nya dulu, ya equity-nya dulu, terus baru ada liability, liability-nya tuh ada current, non-current sama current. Baru nanti semua ditotalin. Harusnya formatnya nggak ada perubahan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kayak cicil dulu lah strateginya supaya ditulis dulu dan nanti teman-teman bisa dapat poin gitu. Kalau misalkan nanti in the end mungkin nggak kekejar waktunya atau gimana gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian long term investment dulu ya, non current asset bagian long term investment. Jadi long term investment itu kan tadi kan kodenya LTI ya. Jadi semua teman-teman cari semua yang ada kode LTI-nya. Ini yang pertama ada pension fund, berarti kita masukin ada pension fund. Nilainya sebesar 456.100. Ya, angkanya jelas ya, dari sini tadi ya. Oke. Terus berikutnya ada LTI lagi, yaitu Land Held for Future Use. Ya, Land Held for Future Use. Nilainya adalah sebesar 28.000. Ya, dapatnya dari poin 2 tadi. Terus berikutnya ada, yang terakhir ya, berikutnya ada investment in Elasticity Co. Di mana tadi angkanya kita dapat dari poin 3, nilainya sebesar 66.000. Ya, gitu. Nah, saya sih prefer, biasanya kalau saya ngerjain soal SOFP ini, kalau saya udah dapat, kalau saya udah masukin item-itemnya ke SOFP, biasanya saya kasih tanda teman-teman ya, saya kasih tanda bebas teman-teman mau pakai tanda di mana, tapi karena ini saya ngerjainnya di Excel, biasanya saya kasih warna yang beda. Jadi nanti uh, kelihatan teman-teman mana yang udah saya masukin, mana yang belum. Gitu. Oke. Ini saya matiin dulu. Kemudian kita lanjut berikutnya untuk PPE atau Plant Property Equipment. Yang pertama itu building. Tapi biasanya kalau PPE ini kalau ada land ya, kalau di soalnya itu ada sebut land, saya biasanya prefernya mulai dari land dulu teman-teman ya. Saya prefernya mulai dari land dulu karena land itu kan nggak ada akumulasi penyusutannya ya. Jadi enak di sayanya ya. Land, land dimana nilainya dari poin 2 tadi ya. Poin 2 nilainya untuk operasional itu sebesar 56.000 ya. Kemudian berikutnya ada building ya, ada building. Building kita masukin, ada building sama accumulated depreciation-nya. Nanti formatnya harus sama ya teman-teman ya. Jadi setiap PPE itu kita sajiin berapa berapa cost-nya, ya berapa harga buildingnya sama berapa akumulasi penyusutannya. Ya, kita sajiin semuanya. Dan ini kita kurangin ya, kita kurangin sehingga kita dapat nilai netnya adalah 341.600. Jadi tinggal diselisihin aja teman-teman, 500.000 dikurang 158.400. Jadi penyajiannya
Kita sajiin berapa cost, berapa accumulated depreciation-nya, terus kita sajiin berapa nilai book value-nya ya, book value. Kita sajiin berapa book value-nya. Terus berikutnya ada FA lagi ya. Ini equipment ya, equipment sama accumulated depreciation-nya. Perlakuannya juga sama teman-teman. Sajikan berapa nilai ininya, berapa nilai cost-nya, sama berapa nilai accumulated depreciation-nya, nanti teman-teman kurangin, dapatlah nilai book value-nya. Oke, teman-teman dapat nilai book value-nya. Nah, sekarang harusnya udah nggak ada lagi ya FA ya. Kita lihat FA udah kelar ya, fixed asset-nya udah masuk semua. Ini udah, terus tadi line operasional udah. Ini saya tanda warna merah supaya ini jelas ya mana yang udah kita masukin, mana yang belum. Sehingga kalau udah, maka tinggal kita totalin aja ya. Tinggal kita totalin, maka nilainya adalah sebesar 541.975 ya. Jadi land cost-nya ditambah dengan book value aset tetap yang lain, maka dapatlah nilai PPI-nya. Oke. Berikutnya, oh ini juga dijumlahin ya teman-teman ya, dijumlahin ya. Yang tadi long term investment kita jumlahin semua. Ya. Kemudian intangible asset. Ini kita cari semua yang labelnya IA. IA nih. Customer list, goodwill, sama copyright. Customer list, goodwill, sama copyright. Angkanya langsung aja ambil dari coret-coretan kita tadi, 80.964, 148, sama 107.952. Oke, ini udah kita posting, terus kita lihat lagi, IA, udah nggak ada ya, berarti semuanya udah masuk di intangible asset. Maka tinggal kita jumlahin aja, sehingga nilainya adalah 337.350. Ya. Oke. Berikutnya other asset. Other asset kita cari semua yang kodenya OA. Yang pertama ini enggak. Terus ini OA, land held for sale. Oke, land held for sale. Kemudian nilainya sebesar 21.000. Ini dapatnya dari yang poin 2 tadi. Terus setelah itu OA ada lagi ya. Ada lagi prepaid expense yang porsi non current ya. Prepaid expense yang porsi non current. Oke. Nilainya sebesar 125.064. Terus berikutnya ada OA lagi ya. OA lagi di mana ini non receivable porsi yang non current-nya. Oke, di mana nilainya adalah sebesar 133.400. Ya. Oke, kalau udah seperti biasa kita jumlahin dulu ya. Kita jumlahin sehingga dapat nilainya adalah sebesar 279.464. Dan jangan lupa kalau udah kita posting ya, kalau udah kita masukin ke si SOFP-nya, ini kita tandain supaya kita nggak bingung pada saat bedain mana yang udah kita masukin sama yang belum. Oke, berikutnya kita lanjut ke poin current asset. Kita cari yang semuanya kodenya CA, teman-teman. Tapi biasanya, kalau current asset ya teman-teman ya, saya prefer yang paling atas tuh ya biasanya inventory ya. Biasanya inventory yang paling atas karena dia memang persediaan tuh yang paling ya barangnya lancar, tapi ya kadang-kadang susah laku juga teman-teman. Jadi kita taruh di likuiditas yang paling susah dulu kalau current asset. Terus biasanya inventory ada ya nilainya ya. Inventory itu nilainya 37457 dapat dari sini tadi ya 1.1. Terus berikutnya cari lagi yang CA. Terus AR sebenarnya AR tuh nanti belakangan ya. Saya maunya yang lebih susah cair dulu ya. Habis AR apalagi nih? Prepaid expense porsi yang current ini kita masukin ya. Jadi urutannya tuh saya prefernya dari yang paling susah liquid ya. Sesuai dengan pedoman di buku kita, yang paling susah liquid baru ke yang paling liquid. Jadi prepaid expense kita dapat nilainya adalah sebesar 48.636. Dapatnya dari poin 4 tadi. Terus berikutnya tadi sudah enggak. Terus ada not receivable. Ya, not receivable ini porsi yang current-nya ya, dapatnya dari sini tadi. Dari poin 5.
Terus berikutnya udah AFDA ya. Nah, kalau udah AFDA berarti bisa kita masukin ya. Bisa kita masukin si AR sama AFDA-nya ya. AR sama AFDA-nya. Terus AR sama AFDA tadi angkanya ambil dari ini ya. Angkanya ambil dari kalau yang AR-nya ambil dari poin 2 sama yang AFDA-nya ambil dari poin kelima ya. AFDA-nya ambil dari poin yang kelima. Oke. Sekarang kita masukin. Nah, jangan lupa penyajian AFDA di penyajian AR ya, penyajian AR di SOFB itu harus net teman-teman. Jadi perlakuannya sama tadi kayak PPE. Jadi kita tambah satu row lagi di depan buat ngejumlahin sehingga kita dapat nilai AR-nya bersihnya segini. Oh ya, sama satu lagi kita ada supplies ya teman-teman ya tadi ya. Jadi kita ada supplies. Jadi kita masukin juga nilai si supplies-nya. Oke, supplies nilainya tadi dapat dari poin ke-6 ya, di mana nilainya sebesar 385,475. Oke, seperti biasa yang udah kita masukin ya, kita tandain semua ya. Kita tandain semua sehingga nanti kita tahu nih mana yang udah kita masukin dan mana yang belum. Oke, ini saya remove dulu arrownya. Terakhir, case equivalent ya teman-teman ya. Case equivalent ya nilainya udah ada di poin 5, udah jelas banget. Tinggal kita masukin nilainya sebesar 33925. Oke, dari sini. Oke, saya remove dulu arrownya teman-teman biar nggak mengganggu pemandangan. Oke. Sekarang kita totalin total current asetnya ya. Tinggal kita totalin aja dari atas sampai bawah, dapat nilainya sebesar 747,793. Sehingga kita dapat nilai total asetnya adalah sebesar 2456682. Ini didapat dari totalin non current asset. Oh ya, tadi ditotalin ya teman-teman ya. Total non current asset kita totalin. Terus ada total non current asetnya. Kita totalin sehingga dapat total aset yang kita miliki adalah sebesar 2456682. Oke. Lanjut. Setelah dapat total asetnya, kita lanjut ke bagian equity dan liability. Sebenarnya ini udah agak kelihatan ya teman-teman ya, yang warnanya beda nih. Berarti tinggal yang NCL, equity, NCL, CL lagi. Pokoknya sisanya ya pasti sisanya yang equity liability doang teman-teman harusnya. Ya. Oke, pertama-tama equity dulu. Nah, penyajian equity teman-teman, seperti yang kita pelajari ya di akuntansi dasar. Penyajian equity itu kita mulai dari share capital preference dulu ya. Share capital preference ya. Nah, angka yang 8%, 100 par value segala macam ini kita lihat dari soal ya teman-teman ya. Kita lihat dari soal tadi di mana dia ngasih tahu nih bahwa si share capital preference ini kita head to head aja ya sebelahan. Share capital preference 8%, ini 8% tuh dividen preference per tahunnya ya. 8% tuh dividen preference per tahunnya itu 8%. Lalu par value 100, terus 10.000 share authorized. Ini tinggal teman-teman kopas aja nih pokoknya nih kalau di soalnya udah ada. Jadi di kopas aja nih dari sini sampai ke outstandingnya. Oke. Terus angkanya tinggal teman-teman lihat dari yang poin 5 tadi nih. Yang angkanya tinggal teman-teman lihat dari poin 5 di mana nilainya adalah sebesar 288,800. Oke. Sekarang berikutnya kita masuk ke share capital ordinary ya. Perlakuannya sama dengan share capital preference. Jadi kita masukin parnya berapa, terus share authorized-nya berapa, share issued-nya berapa, sama share outstanding-nya berapa. Ini kebetulan soalnya baik ya teman-teman. Jadi dia udah ngasih tahu semua datanya. Jadi tinggal kita kupas aja. Perlakuannya sama kayak dividen kayak preference tadi. Di mana angkanya kita tinggal ambil dari hitung-hitungan kita di poin 5 sebesar 230,900. Oke. Lanjut. Berikutnya baru nih kita masukin share premium sama yang preference sama ordinary, sama ada yang namanya ordinary share dividend distributable. Nah, OSDD-nya tadi udah ada ya. OSDD itu ada di poin nomor 2 ya, OSDD, ordinary share dividend distributable.
di mana nilainya adalah sebesar 20.000, tinggal masukin aja. Ini yang udah saya masukin, nanti saya tandain ya, ini udah share capital sama OSDD. Ini saya lagi-lagi merahin supaya jelas ya. Ini udah kita posting ya teman-teman ya. Ini udah kita posting, ini saya tanda warna biru aja deh biar kelihatan. Terus berikutnya share premium preference, ini tinggal kita ambil aja dari hitungan kita yang tadi share premium preference-nya sama share premium ordinary-nya. Sehingga nilainya tinggal kita kopas saja ya. Ini udah. Terus ini saya merahin aja kali ya biar warnanya kelihatan juga ya, progresnya ada gitu. Tadi ordinary share dividend table. Oke, berikutnya setelah share premium adalah RE teman-teman. Nah, nilai RE kita tinggal ambil dari hitungan yang nomor 8 tadi, angka yang ini ya, RE, karena kan angka yang ini tuh udah masuk nih sama yang prior year mistake-nya. Jadi tinggal kita ambil yang ini. Nilainya adalah sebesar 1.070.653. Terus berikutnya kalau ada ya, ini kebetulan formatnya one for all, jadi saya langsung bikin sekaligus saja supaya saya nggak repot-repot namain baris dan kolom lagi. Kalian pun kalau di ujian ya bikin aja ya kayak gini ya formatnya ya. Bikin aja formatnya kayak gini nggak masalah. AOCI kebetulan di soal ini kita nggak ada. AOCI tuh ya kayak saya jelasin di teori tadi, dia adalah kumpulan-kumpulan dari comprehensive income dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang kalian pelajarin di sesi sebelumnya tuh sebenarnya ke bawah lagi nih ke sini nih. Cuman nanti di soal SOP ini biasanya si AOCI-nya udah stated teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu cari lagi. Oke. Terus terakhir ada treasury share. Nah, treasury share lagi-lagi teman lihat dari poin 4 ya. Ini kebetulan angkanya masih kelihatan ya di screen yang sama. Angkanya ambil yang 23, 25, 350. Dan jangan lupa treasury itu selalu mengurangi nilai equity. Karena nanti si treasury ini bakal musuhan nih sama si share capital ordinary-nya. Jadi dia musuhan nih, dua biji nih ya. Sehingga kita udah dapat total semua equity-nya, tinggal kita jumlahin. Nilainya sebesar 1841923. Oke. Lalu berikutnya kita masuk ke liability ya, yang liability. Liability ini ada yang non current sama current ya. Kalau yang non current ini kita lihat sisa yang NCL semua ya. NCL kalau kita lihat ini kan udah. Kalau yang udah kita tandain merah lagi ya supaya kita tahu mana yang udah ke posting mana belum. Oke, sekarang NCL. Nah, ini udah tinggal dikit nih postnya nih. NCL ada bonds payable, terus ada notes payable yang porsi non current sama bank loan. Ya udah, kita tinggal masukin nih tiga-tiganya nih. Tinggal kita masukin bonds payable, notes payable sama bank loan. Ya. Masukin semuanya. Nah, angkanya pun langsung ambil aja ya, langsung ambil aja dari hitung-hitungan kita tadi di mana bonds payable nilainya sebesar 43.700. Bonds payable 43.700, terus notes payable yang porsi non current-nya 83.814, terus yang bank loan-nya yang poin 8 nilainya sebesar 271.514. Oke. Ya. Tinggal kita jumlahin total non current liability-nya sebesar 399.028. Lagi-lagi kita tandain mana yang udah kita posting supaya nanti teman-teman gak bingung ya. Oke, terakhir. Nah, terakhir nih, jelas ya, sisa CL semua. Nah, ini udah langsung masukin aja lah ya, sisa CL semua. Yang pertama ada accrue expense ya. Terus berikutnya ada, setelah accrue expense tuh ada dividend payable. Ini mengikuti aja ya dividend payable. Terus ada notes payable current. Ada notes payable yang current. Sama ada unearned revenue ya. Notes payable current sama unearned revenue. Dan yang saya mau ya, kalau yang saya mau, pokoknya current liabilities itu paling bawahnya siapa ya teman-teman ya. Current liabilities itu sama kayak cash saya maunya perlakuannya. Ya, pokoknya yang current yang paling bawah tuh kalau yang current asset paling bawah harus AR sama cash ya, AR sama cash and cash equivalent. Terus yang current liability-nya saya mau yang paling bawahnya itu accounts payable karena ya memang ini yang paling mendekati teman-teman. Ini yang memang paling liquid ya bahasanya ya, paling liquid, yang paling cepat dicairin, yang paling cepat kita bayar ya. Nah,
Angkanya tinggal teman-teman ambil aja ya dari sisa hitungan kita. Accrue 44345, dividen payable sebesar 64200, terus notes payable 55876. Ini tinggal kita bolak-balik aja nih sebenarnya nih ya. Itu. Oke, kita jumlahin sehingga total current liabilities sebesar 215731 dan liabilities kita udah punya angka current non current, maka tinggal kita jumlahin ya sehingga total liabilities kita adalah sebesar 614759 ya. Nah, udah dapet angka liabilitiesnya, maka tinggal kita tambahin nih equity ditambah dengan liability ya. Equity ditambah dengan total liability. Maka hasilnya sebesar 2456862. Dan karena ini statement of financial position atau bahasanya balance sheet ya. Bahasa lainnya tuh balance sheet. Jadi harus sama ya teman-teman ya, harus balance ya, harus sama. Harus balance antara aset dengan liability ditambah dengan equity-nya. Oke. Nah, makanya kita susunnya harus rapi ya. Jadi kita mulai dari aset dulu, terus equity dan liability. Karena lagi-lagi kita nyusunnya dengan posisi yang paling tidak liquid ke yang paling liquid ya. Karena kita pedomannya adalah IFRS. Oke. Ini udah selesai pembahasan untuk problem 2. Jadi sebenarnya memang lama di ininya teman-teman ya, lama di nentuin ini sebagai apa, ini sebagai apa ya. Nanti apabila teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang ngerti, silahkan tanya aja di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk sesi kali ini ya, sesi Statement of Financial Position. Memang sesi ini agak sedikit ini ya, agak sedikit harusnya bisa panjang saya jelasinnya, tapi udah saya persingkat. Yang intinya teman-teman kalau ngerjain di soal UTS-nya, tinggal dibikin dulu ya format yang tadi kosongannya pada saat saya awal, karena biasanya kayak long term liability, long term investment dan segala macam ini formatnya udah fix ya. Jadi tinggal teman-teman nanti tambahin aja akun-akun apa aja yang bakal masuk ke SOP-nya. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, atau mungkin ada salah kata, salah ucap dan sebagainya, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dan bye-bye.